lanjutan dari yang kemarin. Ini ada sebuah partikel bergerak sepanjang garis lurus. Persamaan gerak partikel tersebut dirumuskan. Ini berarti jarak kan. S dalam meter dan T dalam detik. Oke. Yang A, tentukan kecepatan dan percepatan. Jadi kita pertama tentukan kecepatan. Berarti VT. VT ini kan turunan dari S. Berarti kalau ini kita turunkan, berarti kan nanti ini pangkatnya 3 dikali 2 kan ke depan, berarti kan 6. T pangkat 3, pangkatnya hilang tadi, hilang 1, kurangi 1 jadi T kuadrat. Sekarang ini min, kita tulis min. Yang atas ini pangkatnya ya kita kalikan 9 jadi 18. T pangkatnya dikurangi 1, T nya tadi 2, pangkatnya dikurangi 1 tinggal 1. Sekarang yang 12, karena T nya kan pangkat 1 sini kan sebenarnya, kita kalikan dengan 12, T nya sekarang pangkat 0. T pangkat 0 ini sama dengan 1 jadi nggak usah ditulis. 8 nya ini hilang. Oke, jadi ini nggak usah ditulis, nggak apa-apa, T nya ini. Jadi 6T kuadrat min 18T plus 12. Ini VT nya. Sekarang percepatan itu AT. Percepatan ini dari turunannya V, kita turunkan. Ini diturunkan pangkat 2 nya kali 6 berarti 12. T nya pangkat 1 sekarang karena T pangkat 2 pangkatnya dikurangi 1 kan gitu. Sekarang ini yang 18 T tinggal 18, T nya hilang karena kan pangkat 1 dikurangi pangkatnya 0 kayak tadi, kayak 12 T ini kan 12 nya hilang, nggak usah ditulis. Sudah, ini untuk jawaban yang A sudah ketemu. Sekarang untuk yang B, tentukan ini T nya ini salah, ini nilai T ketika kecepatan partikel sama dengan 0. Jadi kecepatan yang ditanya, kecepatan berarti ini saat T nya 0, berarti saat V nya 0. Jadi kalau kita tulis 0 itu kan sama dengan 6T kuadrat min 18T plus 12. Nah seperti itu. Oke, terus kita bagi 6 semua. 0 kita bagi 6 0, 6 kita bagi 6 1, jadi tinggal T kuadrat. Ini kita bagi 6 juga. Nah ini kita bagi 6 kan karena ini FVB nya 6 kan, biar kan bisa dibagi 6 semua biar sederhana gitu loh ceritanya. Plus 2, terus kita faktorkan. Kita balik nolnya nggak apa-apa biar nggak bingung. Berarti nanti faktornya ketemu T min 2 T min 1 sama dengan 0. Jadi T nya nanti ketemu 2 atau T sama dengan 1. Udah ketemu. Jadi tentukan nilai T ketika kecepatan partikel sama dengan 0. Jadi T nya ini 2 atau 1. Ini jawabannya. Oke ya, itu untuk yang B. Lanjut yang C, tentukan pada interval mana kecepatan partikel negatif dan pada interval mana kecepatan partikel positif. Jadi kita pakai garis bilangannya ya pakai V, karena ditanyakan kecepatan. T nya 1, T nya ini harus mulai 0. Jadi ini mulai 0 karena T kan nggak mungkin negatif. Terus ini 1, ini 2. Saya buat gini, terlalu mepet. Sini aja 2. Mana tadi yang C ini ya. Ini terus kita masukkan ke V sini. V nya kan ketemu ini, V nya ini kita masukkan antara 0 sampai 1, ini kita masukkan setengah gitu misal. Nanti hitung sendiri ya, misal diganti setengah. Ini nanti hasilnya positif. Gini kita masukkan antara 1 dan 2, misal 1,5, masukkan ke sini, nanti hasilnya negatif. Jangan dimasukkan ke sini. Ini karena garisnya V,
yang ditanyakan kecepatan, jangan dimasukkan ke S atau ke A, salah nanti hasilnya nggak sesuai. Terus di kanannya 2 gitu, misal kita bisa 3, 4, 5 terserah, nanti hasilnya positif. Atau kalau nggak gitu kita masukkan ke sini, bisa kita masukkan ke sini nih, kita masukkan ke sini. Jadi misal setengah dikurangi 2, negatif kan, setengah dikurangi 1, negatif, berarti negatif kali negatif positif, gitu bisa. Terus antara 1 sampai 2, 1,5 gitu, 1,5 dikurangi 2, berarti kan negatif nanti hasilnya. Terus 1,5 dikurangi 1, hasilnya kan positif, setengah kan, positif hasilnya. Jadi negatif kali positif hasilnya negatif itu. Terus misal 2 ke kanan tuh kita masukkan 3 kurangi 2 positif, 3 kurangi 1 positif, positif kali positif positif, bisa pakai yang dimasukkan ke sini. Oke. Terus kita cari yang ini interval positifnya di sini, ya kan, ini yang positif, ini yang negatif, sini yang negatif. Jadi kalau kita tulis interval positif, misal gini aja nulisnya, berarti mulai 0 kurang dari sama dengan, kenapa? Karena 0 t nya ini bisa 0 sampai 1. Kenapa kok nggak sama dengan 1? Karena kalau 1 ini t nya 0, jadi nggak positif nggak negatif kan gitu. Kalau kita masukkan 1 ke sini akan hasilnya 0, hasilnya 0. 0 itu kan bukan positif bukan negatif, jadi nggak ada sama dengannya gitu. Atau 2 kurang dari t, seperti ini. Tahu biasanya ditulisnya dibalik t dulu, t lebih besar dari 2, 2 nya nggak ikut, makanya nggak ada sama dengan, karena kalau 2 dimasukkan tadi hasilnya 0. Sekarang yang interval negatif, berarti antara 1 sampai 2, mudah seperti ini. Ini jawabannya yang C. Oke. Seperti itu caranya. Sekarang kita lanjut yang D. Tentukan nilai T ketika kecepatan, ini bukan kecepatan kan, kecepatan sudah tadi, ini biasanya percepatan gitu soalnya. Percepatan partikel sama dengan 0. Jadi ini yang A kita sama dengan kan 0, jadi 0 sama dengan 12T min 18, ini 0, berarti nanti pindah ruas, 18 sama dengan 12T, 18 per 12 sama dengan T, berarti T sama dengan 3 per 2, kita sederhanakan, kita sama-sama kan bagi 6 gitu kan, udah ketemu. Ini jawabannya yang D, jawabannya yang D, 3 per 2. Kita lanjut sekarang yang E. Tentukan interval mana, interval lagi kan, mana yang positif mana yang negatif. Jadi kita pakai garis bilangan lagi, di sini pasti 0, kita mulai dari 0, kayak seperti itu. Terus ini terbuka 3 per 2 karena nggak ikut, karena kalau kita masukkan 3 per 2 nanti hasilnya 0, jadi nggak ikut. Kita masukkan sebelah kirinya itu, misal 0,1, kan ada di sebelah kirinya, tahu 1 ini kan 1,5 kan, 3 per 2, kita masukkan 1 kita masukkan ke sini, hasilnya negatif, arti negatif, udah gitu. 3 per 2 ke kanan kita masukkan 2 misal, berarti kan 24 kurangi 18 positif, sudah, berarti interval positifnya T lebih dari 3 per 2. Interval negatifnya berarti mulai 0, hati-hati ya, harus mulai 0, kalau nggak mulai 0 salah. Kenapa? Karena nggak mungkin waktu itu negatif gitu, waktu kok negatif. T kurang dari 3 per 2. Oke, nah seperti ini jawabannya yang E. Sudah ya, sudah selesai. Nanti kalau bingung mungkin untuk ini nanti kita bahas sendiri, misal pemfaktoran nggak tahu dari mana, terus
nyari yang plus minus ini ya, nanti kita bahas di materi sendiri karena ini babnya kecepatan sama percepatan. Oke, seperti itu. Terima kasih.